Selamat malam kami ucapkan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini, di mana kita mau mengikuti perbaktian Rabu malam yang akan sebentar lagi kita akan mulai. Untuk itu kita undang kepada kita semua untuk berdoa dalam hati masing-masing. Untuk memulai perbaktian kita akan bernyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 292, Sudah Dekatlah Rumah di Surga. Untuk doa buka kita undang Ibu Delena untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa kepadamu yang sudah menjadi Allah yang maha baik bagi kami, Allah yang telah memelihara kehidupan kami sampai dengan pertengahan minggu ini. Bapa, kami ingin memulai perbaktian permintaan doa pada Rabu malam ini. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang bijak untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan, boleh kami hidupkan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh menguatkan iman percaya kami terlebih di masa pandemi ini. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Emerson Jai. Mari kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman pada malam ini. Shalom saudara, selamat malam buat kita semuanya. Kita puji Tuhan karena malam hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam ibadah malam permintaan doa. Saudara-saudaraku, walaupun tadi kita sudah berdoa, tapi saya undang kita kembali berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kami tahu Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Taburkanlah firman-Mu agar boleh bertumbuh melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, perjalanan kembali selagi Yesus ada di atas dunia ini menjadi topik pembicaraan kita. Di dalam Matius pasal 23 ayat 38 dan 39, firman Tuhan berkata, "Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudara, ini adalah satu ucapan Yesus, ucapan yang terakhir kali yang dapat diingat oleh orang pada zaman itu sebelum Yesus naik ke sorga. Dan kalimat yang penting di sini ialah karena kata Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak akan melihat dia lagi hingga kalimat itu akan mereka dengar. Saudaraku, berapa lama jarak pembicaraan ini, perkataan ini dari zaman Yesus berbicara sampai nanti kata-kata itu diulangi. Kita akan dengarkan bersama. Pelajaran pada malam hari ini, saya membawa kita apa yang disampaikan pada waktu Yesus berada di Bukit Zaitun. Perkataan kepada para imam, kepada para penghulu, pada waktu dia katakan, lihatlah bahwa rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Ini menjadi ketakutan, menimbulkan ketakutan di hati para imam dan para penghulu. Namun, kesombongan mereka tidak mengakui rasa takut itu, tetapi dalam kepura-puraan dengan sikap acuh tak acuh, mereka seolah-olah tidak mendengarkan sesuatu. Namun, pertanyaan itu tetap timbul di pikiran mereka. Apa gerangan yang akan terjadi? Melihat megahnya bait suci dengan pemasangan batu-batu yang serba sempurna, tembok-tembok yang kokoh, ada pemikiran orang pada saat itu berkata, bagaimanakah tembok yang kuat ini dapat diruntuhkan? Tidak dapat difahami oleh orang pada zaman itu, bahkan oleh murid-murid saudara. Oleh karena Yesus katakan, nanti tidak akan ada lagi batu-batu yang bertindih, semuanya akan hancur dan menjadi reruntuhan. Memang bangunan itu, bangunan bait suci pada zaman Yesus adalah bangunan yang sangat mewah, megah. Merujuk kepada tembok itu sebagai satu tampak yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi Yesus berkata, dengarkan perkataanku, harinya akan tiba, satu batu pun di sini tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 24 ayat yang kedua.
Perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada kalangan orang banyak menjadi pertanyaan yang sangat mendesak di hati Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Di Bukit Zaitun mereka datang bertanya khusus kepada Yesus. Katakan kepada kami, bila manakah hal itu terjadi? Dan apa tanda-tanda kedatanganmu dan kesudahan akan dunia ini? Matius 24 ayat yang ketiga. Saudaraku, sekarang jawaban itu yang sedang mereka tunggu dari Yesus adalah menjadi pelajaran bagi saudara dan saya juga saat ini yang tidak boleh disepelekan. Kenapa? Sebab jawaban Yesus untuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus saat itu adalah merujuk juga kepada peristiwa yang akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, segenap pembicaraan telah diberikan, bukan saja bagi murid-murid, tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman di dalam penutupan sejarah dunia ini. Apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat yang keempat? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Mereka akan datang memakai nama Yesus dan mengaku diri mereka sebagai Mesias. Akan terjadi deru perang, kelaparan dan gempa bumi. Tetapi kata Yesus, itu hanya permulaan penderitaan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus mengatakan bila para rabi melihat tanda ini, justru mereka akan menyatakan itu sebagai hukuman Allah ke atas bangsa-bangsa karena mereka telah menawan umat pilihannya. Mereka merasa bahwa itu adalah tindakan Allah kepada bangsa lain di luar Israel oleh karena mereka di dalam tekanan pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa tanda-tanda ini, tanda-tanda kedatangan Mesias, lalu apa dikatakan oleh Tuhan? Jangan tersesat. Hal itu baru permulaan dari hukumannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa penting pelajaran ini kepada kita saat ini? Sering kita menjadi seorang Kristen, pengikut Yesus, merasa diri kita benar dan orang lain, bangsa lain itu jahat. Lalu kita hanya bertahan dalam kemegahan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Sama seperti orang Farisi, para rabi pada zaman itu. Tetapi hal ini harus kita ingat dalam Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, kata Yesus. Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perlahan-lahan saya menyimak ayat ini, melihat zaman sekarang. Peristiwa yang sedang terjadi di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam organisasi kita. Saudara-saudaraku, sepertinya perkataan ini justru sudah digenapi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Mereka akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara-saudara yang kasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita melihat diri kita dan sekeliling kita. Apa yang sedang terjadi saat ini? Beberapa tahun belakangan ini ada banyak orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini, yang menyucikan hari Sabat, yang memberikan milik Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Tetapi sekarang ada banyak orang justru menolak Sabat itu dan juga menganggap
bahwa memberikan milik Tuhan sudah tidak penting pada saat ini. Bukan hanya itu saudara, mengenai makanan, minuman, sudah banyak kelonggaran-kelonggaran yang dibuat oleh manusia dengan alasan ilmu pengetahuan, bahwa sekarang ini masalah makan haram, masalah minuman, dan produk-produk yang tadinya gereja kita sudah menekankan untuk kesehatan, untuk tubuh kita ini sebagai Ka'bah Tuhan supaya tidak dikonsumsi, tetapi perlahan-lahan mulai pudar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kita begitu cepat justru menjadi penggenap atas kemurtatan yang telah disampaikan oleh Yesus di Bukit Zaitun? Saudaraku, segala perkara ini akan diderita oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, ayah dan ibu mengkhianati anak-anak mereka. Anak-anak mengkhianati orang tua. Sahabat-sahabat menyerahkan sahabat mereka kepada Sanhedrin. Itu yang terjadi pada zaman itu. Para penuntut mengerjakan niat mereka oleh membunuh Stefanus, Yakub, dan orang-orang Kristen lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan terjadi sejarah yang berulang kembali, yang menyerahkan saudara dan saya ke pengadilan, yang menyerahkan saudara dan saya di hadapan para mahkamah, bukan orang lain, tapi orang seiman, mungkin saudara-saudara. Itulah yang terjadi di zaman kita ini. Sama seperti apa yang setelah diamarkan oleh Yesus di Bukit Zaitun. Para penguasa akan membuat undang-undang untuk membatasi kebebasan beragama. Benar, hari ini pun terjadi. Mereka akan mengambil hak yang menjadi hak Allah sendiri. Mereka sedang mulai pekerjaan ini dengan meneruskan sampai tiba kepada satu batas yang mereka lampaui. Saudaraku yang kasih, tetapi tolong diingat, Allah akan campur tangan untuk kepentingan umatnya yang setia dan yang memelihara hukum-hukumnya. Saya percaya sampai hari ini Allah tidak akan pernah lepas tangan kepada gereja ini, kepada organisasi ini. Sekalipun sekarang ini banyak orang dengan memakai logika manusia, melihat memang karena banyak kemunduran, lalu mereka membuat satu praduga, satu alibi, satu asumsi untuk dapat berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan banyak orang yang tersandung dan jatuh murtad dari iman yang mereka pernah pertahankan. Bayangkan orang-orang baru masuk Advent 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, dengan menggelegar menyampaikan pekabaran firman Tuhan, dengan begitu hebat mendiskusikan sekolah Sabat, bagaimana untuk mempertahankan kekudusan. Tapi hari ini saudara, mereka mulai mengingkari akan iman mereka yang selama ini mereka imani dengan alasan karena kebobrokan yang mereka lihat dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kejahatan tidak pernah berhenti di atas dunia ini. Bahkan masuk ke dalam rumah orang-orang yang menyebut namanya orang Kristen. Di dalam rumah orang-orang yang menyebutnya para pekerja Tuhan. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk merubah perintah Tuhan yang kita sudah imani selama ini untuk kita lakukan sesuai dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat kepada Usa. Cerita di Alkitab. Pada waktu orang Israel membawa tabut perjanjian kembali yang dirampas itu. Oleh karena mereka melihat ada kereta yang kosong, perjalanan cukup jauh, lalu mereka meletakkan tabut perjanjian di atas kereta. Yang di dalam peraturan dan perintah dari Tuhan dari awal, bahwa ada suku kelompok tertentu yang harus mengangkat tabut ini dengan dipikul, saudara-saudara.
tetapi logika berjalan. Itu tabut ditaruh di atas apa? Di atas kereta. Maka apa dikatakan pada waktu sedang berjalan, tiba-tiba ini kereta oleng, tabut perjanjian itu hampir jatuh. Usa menyentuh tabut itu, dan hari itu Usa harus mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan bermain dengan perintah Tuhan. Jangan pernah bermain dengan kekudusan yang Tuhan katakan. Jangan pakai logika dalam hidup ini, hitung-hitungan manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus memberi amaran, apabila Yerusalem dikepung oleh tentara ke tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang berada di kota harus mengungsi. Orang yang ada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, amaran ini diberikan 40 tahun kemudian baru terjadi. Jadi dari zaman Yesus 40 tahun kemudian setelah Yesus naik ke sorga baru terjadi. Orang Kristen yang mentaati amaran itu dikatakan dalam firman Tuhan dalam tulisan ya inspirasi, orang Kristen mentaati amaran itu dan tidak seorang pun orang Kristen yang binasa dalam kejatuhan kota itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24? Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada hari Sabat atau pada waktu musim dingin. Ia menjadikan Sabat tidak menyediakannya, dan dia juga tidak memakukannya di atas kayu salib. Hari Sabat tetap dipelihara oleh Allah supaya umatnya dapat memujikan. Sabat itu tidak dibatalkan oleh kematiannya. 40 tahun sesudah Yesus disalibkan, Sabat itu masih disucikan dan dipelihara. 40 tahun murid-murid berdoa agar jangan mereka lari pada hari Sabat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siksaan, aniaya memang tidak dapat dihindarkan. Di antara dua peristiwa ini terpapar pemandangan Kristus berabad-abad kegelapan yang panjang. Abad-abad di dalam sidangnya ditandai dengan darah dan air mata serta sengsara. Saudaraku, berjuta-juta saksinya yang setia dibunuh. Sekiranya Allah tidak direntangkan untuk memelihara, tangan Allah tidak direntangkan memelihara umatnya, semua umatnya akan binasa. Akan tetapi dalam Matius 24 ayat 22 firman Tuhan katakan, karena orang-orang pilihan, kata Yesus, waktu itu akan dipersingkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita waspada bahwa kehadiran Yesus sudah tidak lama lagi. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Kemurtatan akan mendahului kedatangannya. Umat-umat Tuhan yang selama ini kita lihat orang-orang hebat akan tiba berjatuhan seperti bintang-bintang berjatuhan dari langit. Hamba-hamba Tuhan yang selama ini yang kita lihat orang-orang hebat akan kita lihat berjatuhan, mulai mereka lemah dan gagal untuk mempertahankan iman. Itulah sebabnya sebenarnya kebutuhan kita sekarang saudara adalah kecurahan Roh Kudus. Yang kedua, harusnya kita sekarang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari kesalahan, bukan memburu ya orang-orang yang lain di luar kita untuk mencari tahu segala dosa-dosa mereka. Saudara yang kasih, kesempatan ini sebenarnya mari kita saling menguatkan, saling menasehati, membawa pekabaran sukacita kepada orang yang masih berada dalam kegelapan. Gantinya untuk saling mengkritik satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang harusnya kita lakukan sekarang. Matius 24 ayat 14, apa kata firman Tuhan? Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya.
oleh memberitakan Injil kepada dunia. Kita akan diberi kuasa mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kalau saudara justru tidak menginjil, saudaraku, kalau saya tidak menginjil, kedatangan Tuhan akan lebih lambat, penderitaan akan lebih banyak, kerusakan moral akan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita mau supaya kebenaran dapat disampaikan ke seluruh dunia, supaya Yesus cepat datang, apa dikatakan? Kita bukan saja menunggu, melainkan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Perkataan itu datang kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Dan Nuh menurut dan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih, kepada Lot pekabarannya, bangunlah keluar dari tempat itu, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini, Sodom dan Gomora. Saudaraku yang kasih, Lot menurut. Akhirnya Nuh selamat satu keluarga. Lot selamat dia dari api yang bercampur belerang yang menghancurkan Sodom dan Gomora bersama dengan anaknya. Sayangnya istrinya tidak mengikuti pekabaran itu, panggilan itu dengan sempurna. Dan dia pun tinggal menjadi batu garam. Saudara-saudaraku yang kasih, karena kita tidak mengetahui saat kedatangan Tuhan, firman Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Lukas 12 ayat 37. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidak akan pernah menunggu dengan berlengah-lengah. Saudara-saudaraku yang kasih, sebenarnya kita sekarang ini gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Siapkan keluarga saudara, siapkan jemaat, siapkan organisasi. Hai saudara-saudaraku, sahabatku para pelayan, sahabatku para pemimpin, sahabat-sahabatku umat-umat Tuhan. Sekarang kita sinergikan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, segala kemampuan sebenarnya untuk persiapan bagi kedatangan Tuhan. Saudaraku, pengharapan akan kedatangan Tuhan hendaknya menjadikan manusia takut akan Allah. Harusnya menjadikan kita ini takut kepada penghukuman atas pelanggaran. Saudara-saudara, sebagaimana Henokh, Nuh, Abraham, Musa menyatakan kebenaran untuk zamannya, harusnya kita juga sekarang menyatakan kepada dunia ini amaran khusus supaya mereka diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat ini, jangan terlena. Dunia yang penuh kerusuhan, penuh dengan kepelisiran, yang tidak mengenal Allah, sekarang sedang tertidur dalam kesejahteraan hawa nafsu. Lihat sekarang ini, kalau kita lihat berita, kita baca di media, kebobrokan kejahatan manusia, walaupun sudah tahu akibatnya, apakah itu dengan makanan, minuman, obat-obatan terlarang, masalah hawa nafsu dan lain sebagainya, tapi tetap saja manusia terlibat di dalamnya. Manusia sedang menunda jauh-jauh kedatangan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang menertawai amaran-amaran. Saudaraku yang kasih, kita akan tenggelam lebih dalam oleh karena kita menggemari kepelisiran. Saudara-saudara yang kasih, Wahyu 16 ayat 15 dan Wahyu 3 ayat 3 firman Tuhan katakan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu manakah pada waktu mana aku datang tiba-tiba kepadamu. Tetapi Kristus berkata, lihatlah, aku akan datang seperti pencuri. Panggilan kepada kita pada malam hari ini, saudara-saudara, orait labora, marilah kita berdoa dan bekerja. Setan melihat bahwa waktunya sangat singkat. Ia mengerahkan semua agennya, semua malaikatnya bekerja untuk menipu manusia, memperdaya, menguasai, mempesona, sampai pencobaan itu mengakhiri
manusia ini dengan kebinasaan, dan akhirnya pintu kasihan ditutup untuk selama-lamanya. Hati-hati saudara. Saya amati seperti ini keyakinan saya sampai hari ini. Setan tidak pernah meninggalkan saudara sebelum saudara hancur. Penggodaan tidak pernah berhenti menggoda saudara sebelum saudara binasa. Dia akan membuat saudara akan merasa terpanggil, merasa hebat, merasa puas, dan saudara merasa benar di dalam melakukan kejahatan itu sampai saudara akhirnya hancur, baru setan tinggalkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Inilah perkataan amaran Tuhan dari Bukit Zaitun. Jangan syarat oleh kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Lukas 21 ayat 34. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Tuhan kiranya memberkati kita agar kita tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa dan harapan saya. Di dalam nama Yesus kita terima berkat-Nya. Saudara-saudara, karena malam ini malam permintaan doa, mari kita menyampaikan segala keluh kesah kita, ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, sementara saya bawakan kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mau memuji Engkau, karena kami tahu Engkau Allah kami yang sangat mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang mengampuni. Terimalah pujian dari kami. Bapa, kami manusia berdosa, Engkau Allah yang kudus. Sesungguhnya kami tidak layak datang kepadamu, tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau tetap siap menunggu kedatangan orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Saat ini kami mau mengakui dosa kami dan memohon pengampunan. Kiranya sendengkan telinga-Mu. Bapa di sorga, saatnya kami datang meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami Allah yang maha mendengar dan maha mengasihi. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah malam hari ini. Bahkan mungkin yang karena sakit, Tuhan kiranya sembuhkan mereka. Berikan berkat berlimpah kepada kami, ayah, ibu, anak-anak kami. Berkati anak-anak yang Tuhan karuniakan boleh bertumbuh dengan sempurna, mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati usaha tangan pekerjaan umat-Mu, agar kami berkecukupan di dalam segala keperluan, kebutuhan jasmani yang dapat mendukung rohani kami. Tuhan, kebutuhan kami yang paling besar saat ini adalah kecurahan Rohul Kudus Tuhan, agar kami dituntun, diarahkan untuk setia mengikuti perintah Tuhan, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin masih ada hal-hal yang dirindukan oleh umat-umat-Mu. Tuhan kiranya sendengkan telinga. Kami berdoa untuk pelayanan kami, untuk jemaat Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi saluran berkat bagi dunia,
melalui rumah tangga kami, melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kiranya kami boleh menyampaikan Injil Tuhan, supaya kedatangan Yesus yang kedua kali segera akan tiba. Dan demikian ya Bapa, kami semua dipersatukan dalam satu pengharapan, dalam satu keyakinan dan semangat membawa jiwa-jiwa bagi kedatangan Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur karena Engkau memberkati kami sepanjang setengah minggu lamanya, dan malam ini Engkau berikan waktu untuk beribadah. Kiranya kami semua terberkati dengan ibadah berkat firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan pada saat ini, agar kami ya Bapa dapat membuka hati pikiran kami kepada amaran Tuhan, karena hari Yesus datang sudah begitu dekat. Bapa, bila mana umat-umat Tuhan juga ingin menyampaikan rasa syukur mereka, ucapan terima kasih mereka, sendirikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala doa dan permohonan kami serta persembahan kami. Terimalah ini menjadi bobon yang harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lagu tutup, kita buka lagu Sion kita nomor 328, Tuhan topan sedang menderu.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kembali kami Tuhan mengucap puji syukur terima kasih atas berkat perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini ya Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh pendeta kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman itu tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, berkati dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap gerak langkah kami Tuhan, kiranya yang campur tangan. Kami mau pulang ya Bapa, sertai lindungi kami ya Tuhan, tibakan kami di rumah, bertemu dengan keluarga kami, tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbaktian kita telah selesai, sampai bertemu perbaktian selanjutnya. Bagi saudara-saudara kami yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.